Slide 1. Materi hari ini mengenai mekanisme adjustment posisi balance of payment. Setelah pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang dasar dari BOP. Kali ini akan belajar apabila BOP tidak seimbang, maka ada beberapa cara yang dapat digunakan. Slide 2. Bila BOP defisit, berarti ekspor lebih kecil dari impor, atau impor lebih besar dari ekspor. Karena masih berlaku nilai kurs tetap atau gold exchange standard, maka akibatnya jumlah emas atau logam mulia akan semakin menurun, karena banyak dikirim ke luar negeri. Karena emas masih digunakan sebagai likuiditas atau alat pembayaran, sedangkan jumlahnya semakin menurun, maka money supply di dalam negeri semakin berkurang. Karena money supply semakin berkurang, maka harga-harga di dalam negeri akan menurun. Menurunnya harga di dalam negeri khususnya terhadap harga barang ekspor akan menyebabkan jumlah ekspor akan naik. Di lain pihak, berkurangnya money supply di dalam negeri akan menyebabkan harga barang impor di mata konsumen dalam negeri akan menjadi lebih mahal, sehingga jumlah impor akan turun. Karena jumlah ekspor naik dan di lain pihak jumlah impor turun, maka melalui mekanisme ini, akhirnya jumlah ekspor akan menjadi sama atau bahkan lebih besar daripada jumlah impor. Slide 3. Mekanisme adjustment dengan sistem kurs mengambang atau berubah. Proses penyeimbangan disequilibrium atau defisit surplus BOP, khususnya BOT di negara yang menganut sistem kurs mengambang atau berubah dengan pengendalian pemerintah atau managed flow, dapat dilakukan dengan menjalankan kebijakan perubahan kurs yang disebut devaluasi atau revaluasi atau apvaluasi. Devaluasi diartikan sebagai suatu tindakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uangnya atau domestic currency terhadap nilai mata uang asing atau foreign currency yang bertujuan dalam jangka relatif pendek untuk 1. Mendorong ekspor dan membatasi impor, sehingga diharapkan dapat memperbaiki posisi BOP atau BOT menjadi equilibrium atau mendekati equilibrium. 2. Mendorong penggunaan produksi dalam negeri. 3. Dengan BOP yang lebih equilibrium diharapkan kurs falas dapat menjadi relatif lebih stabil. Revaluasi atau apvaluasi diartikan sebagai suatu tindakan pemerintah untuk menaikkan nilai mata uangnya atau domestic currency terhadap nilai mata uang asing atau foreign currency yang dilakukan karena perekonomiannya sudah mencapai atau mendekati full employed atau terjadi kecenderungan inflasi. Kebijakan ini dalam jangka pendek bertujuan untuk mengurangi aggregate demand and inflasi. Slide 4. Beberapa efek devaluasi. Efek jangka pendek. Efek kenaikan harga dalam negeri, karena harga naik maka konsumsi menurun. Efek jangka menengah. Dapat terjadi perbaikan posisi BOT dan BOP melalui mekanisme elastisitas permintaan ekspor dan impor. Dapat terjadi perbaikan posisi BOP melalui mekanisme moneter. Efek jangka panjang. Karena adanya perubahan harga produk dan terjadinya pergeseran pengeluaran konsumsi dalam jangka pendek, serta adanya peningkatan aliran modal atau devisa yang masuk dalam jangka menengah, maka jangka panjang dapat terjadi pergeseran produksi atau production switching, baik yang menyangkut tradable goods maupun non-tradable goods, sehingga akhirnya akan merubah struktur ekonomi nasional. Slide 5. Debt service ratio adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi posisi keuangan internasional dan mengukur kemampuan suatu negara untuk membayar pinjaman luar negeri dengan menghitung perbandingan antara jumlah cicilan utang pokok atau CUP ditambah dengan bunga atau B yang harus dibayar dibandingkan dengan nilai ekspor total atau XT.
Berdasarkan rumus DSR di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Semakin rendah angka DSR suatu negara, berarti semakin baik posisinya karena semakin tinggi kemampuannya untuk membayar utang luar negerinya. 2. Sebaliknya, semakin tinggi DSR suatu negara, berarti semakin buruk posisinya karena semakin rendah kemampuannya untuk membayar utang luar negerinya. Slide 6. Pengertian dan indikator utang luar negeri atau foreign debt atau external debt. Dibaca saja. Total utang luar negeri ini menunjukkan jumlah uang yang dipinjam oleh suatu negara dari sumber-sumber luar negeri dan harus dibayar dalam currency atau mata uang kreditor. Slide 7. Sumber arus modal internasional. Sumber dana luar negeri yang berasal dari FDI dan joint venture adalah sumber foreign debt yang paling baik dan ideal karena memiliki karakteristik positif. 1. Tidak menimbulkan beban utang luar negeri seperti pembayaran pokok pinjaman dan bunga, sehingga tidak membebani balance of payment. Serta yang kedua, secara langsung memberi dampak positif pada sektor real dan lapangan kerja. Lebih jelasnya ada di materi bahan ajar. Slide 8. Faktor-faktor positif utang luar negeri. 1. Sumbernya terutama berasal dari proyek FDI dan joint venture, sehingga fungsi pengembaliannya tergantung pada keberhasilan proyek tersebut. 2. Penggunaannya terutama untuk sektor produktif dan infrastruktur. Faktor-faktor negatif utang luar negeri. 1. Sumbernya terutama dari pinjaman, terutama hard loan, dengan persyaratan ketat dan tingkat bunga relatif tinggi. 2. Penggunaannya sering kurang terkontrol dan sering bersifat konsumtif. Slide 9. Setelah 2 kali pertemuan bahas BOP, saya yakin Anda semua telah dapat memahami apa yang menjadi inti dari BOP ini. Pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai valuta asing, di mana ini adalah topik yang menjadi intisari utama dari mata kuliah ini. Good luck!